Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Sharing konten bermanfaat tentu saja sama halnya dengan sharing ilmu yang bermanfaat. Sharing ilmu bermanfaat berarti adalah melakukan amal jariah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala amal jariah yang terus-menerus mengalir. Klik tanda lonceng agar Anda dapat notifikasi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah masih melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat yang sangat besar, yang mahal harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat itulah, nikmat iman, nikmat Islam, kita sampai hari ini, mudah-mudahan sampai seterusnya, kita tetap dalam jalan fitrah sesuai penciptaan kita pada awalnya. Dan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman. Karena Allah menyatakan sendiri bahwa tidak ada seorang yang mukmin illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Muttaqin dan Muttaqin ini, di antara jutaan manusia, miliaran manusia di dunia ini, yang terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan awal penciptaan manusia, sesuai dengan janji kita pada awal sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir di dunia ini. Dan ini harus kita syukuri. Saya mengingatkan kembali bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ketika zaman dahulu, zaman alam roh, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani adama, anak-anak Adam, anak-anak cucu Adam, termasuk kita semua ada di dalamnya. Min duhuri, dari tulang sulbi, tulang belakang mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, pada saat
Nabi Adam menyaksikan anak-anak cucu mereka termasuk kita berada di sana. Seluruh umat manusia ada di sana, fotokopinya. Sampai pada hari akhir Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah, hai Adam, ini anak cucu kamu. Sehingga dalam tafsir itu disebutkan, wahai Tuhan, itu ada seorang anak yang begitu cemerlang, itu siapa? Bersinar. Lantas Allah menerangkan bahwa itu adalah anak cucumu yang namanya Daud, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Pada waktu itu kita tidak kelihatan, tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa kita ada di sana. Pada waktu kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipersaksikan atas diri kita sendiri. Wa asyhadahum, dan dia Allah persaksikan atas diri mereka, calon-calon manusia termasuk kita semua. Alastu birabbikum, kata Allah, wahai calon-calon manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhan yang hanya satu-satunya Tuhan? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka semuanya termasuk kita itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qalu bala. Kita mengatakan benar wahai Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Syahidna, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Dan itu kita sudah berjanji di sana. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih dalam koridor itu, dan harus kita pertahankan sampai pada akhirnya. Sehingga Allah mengatakan bahwa kenapa hal itu dilakukan? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah disiksa tidak akan mengelak bahwa saya tidak tahu itu, saya tidak mengenal itu. Padahal Allah telah mengatakan bahwa telah ada perjanjian. Al-takulu, atau engkau mengatakan innama asyraka abauna min qablu wa ma kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau nanti manusia tidak bisa mengelak bahwa yang berbuat syirik itu adalah asyraka abauna, nenek moyang kami, dan kami ini datang kemudian. Afatuhlikuna, maka kenapa engkau menghukum kepada kami? Tidak bisa. Nah, karena sudah dipersaksikan itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang sama kita, amat sayang, mengasihi kita semua, sehingga apa? Diberi jalan supaya kita ini tetap dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Jumat kita diingatkan oleh Khalid, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih, takwa yang benar. Kenapa diingatkan takwa yang benar? Karena masih banyak orang-orang yang takwanya belum benar. Baru takwa sebentar, dalam kata, perbuatan, kadang-kadang hatinya tidak bertakwa. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang bergelar haji, ustaz, tapi masih melakukan pelanggaran, itu bukan, tidak ada kesesuaian antara kata, perbuatan, dan hati. Maka setiap Jumat kita diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian setiap tahun dalam 1 bulan ini kita digembleng, digodok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan
untuk apa? Dalam rangka itu untuk mempertahankan iman dan takwa itu. Supaya iman dan takwa itu jangan sampai lepas. Itu harganya sangat mahal dibandingkan dunia dan isinya tidak ada apa-apanya. Maka perlu kita pertahankan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan witir Masjid Darul Mutakin yang saya hormati, gunakanlah waktu Ramadan ini dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita dices, supaya menjadi kuat, supaya betul-betul mendekati sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang beriman, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pasti memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Yunus dikatakan bahwa Nabi Yunus itu adalah salah satu contoh Nabi beserta umatnya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami mengutus Yunus pada 100.000 atau lebih. Fa'amanu famata'nahu birakin, maka ketika mereka beriman dan bertakwa yang benar, kami berikan kesenangan, kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup di dunia dengan tidak disangka-sangka. Itu janji Allah dan betul-betul sudah terlaksana. Kalau janji para pejabat kadang-kadang hanya diucapkan, tapi Allah itu betul-betul melaksanakan janji itu. Umatnya Nabi Yunus karena beriman, bertakwa secara keseluruhan, maka diberi kebahagiaan hidup baik di dunia terutama di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjamu bulan suci Ramadan sampai akhir, dan nanti kita bertemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum